Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Syihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengubah dan menuntun hidup kita, serta memberi hikmat agar kita dimampukan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk hari baru dan berkat yang baru yang kami terima hari ini. Sebagaimana hari yang telah kami lalui, kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami. Hari ini kami mau memulai segala aktivitas, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk dapat melakukannya dengan baik. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dan ajarilah kami Tuhan, untuk dapat menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 30 Agustus 2024 tertulis dalam Kitab Ulangan 9 ayat 6. Dalam bahasa Batak 5 Musasia ayat 6. Demikianlah dikatakan. Ikon botoon mutahe ndada alani hati goran musadiri ubahen dilehon jahuba debatamu tuho tano nadinggan non bahen pertalianmu ai bangso natakang doho marroha. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kebahagiaan ketika prestasi atau pencapaian dapat diraih, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Kita harus bekerja, berjuang, berusaha keras untuk mencapai cita-cita, untuk meraih harapan-harapan yang kita harapkan di dalam kehidupan. Tentu perlu kita sadari saudara-saudara, usaha memang akan membuktikan keberhasilan. Usaha yang sungguh-sungguh kita yakini pasti akan berbuah. Tetapi harus kita sadari dan kita yakini bahwasanya segala usaha kita, segala perjuangan kita, kerja keras kita, jika Tuhan tidak andil di dalamnya, maka itu adalah pencapaian-pencapaian yang semu. Sukacita yang sementara saja. Dari perikop ini kita mau belajar bahwasanya dalam segala pencapaian, segala keberhasilan, itu adalah atas izin dan perkenanan Tuhan. Bisa saja Tuhan tidak mengizinkan kita berhasil. Bisa saja Dia mengizinkan kita gagal dan terus gagal. Bisa. Tapi tentu kita harus sadari bahwasanya Tuhan tidaklah demikian. Dia adalah Allah Bapa yang Maha Kasih, yang akan melindungi dan memberkati jika Dia berkenan atasnya. Saudara-saudara, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, ini bukanlah sesuatu hal yang mudah mereka jalani. Perjalanan yang sebenarnya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu memakan waktu yang lama, tetapi mereka harus menjalaninya di dalam waktu yang sangat lama, 40 tahun lamanya. Tentu ini adalah suatu perjalanan yang sangat menyulitkan bagi mereka, karena jarak yang begitu dekat, mereka harus melintasinya selama 40 tahun. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana mereka berputar-putar di padang gurun
agar sampai 40 tahun itu. Kita tahu bukan tidak bisa Tuhan mengirimkan kendaraan bagi mereka untuk bisa sampai ke tujuan lebih cepat. Bukan tidak bisa Tuhan membawa mereka jalan lurus-lurus saja tanpa hambatan, lalu mereka tiba dengan cepat. Tapi kita mau melihat dalam setiap perencanaan Tuhan ada karya besar yang sedang disiapkan. Tentu Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar bagi bangsa ini. Ketika mereka akan memasuki tanah yang penuh berkat, susu dan madunya, mereka harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak yang hidup di dalam kebenaran. Tidak lagi menjadi pribadi yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Saudara, jika mereka berhasil sampai ke sana, ini yang mau dikatakan dalam renungan kita pada hari ini. Semua bukan karena usahanya, semua bukan karena kerja keras mereka. Tetapi karena Tuhanlah yang mengizinkan mereka untuk sampai di sana. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu, artinya apa? Bukan karena usahamu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena segala sesuatu yang engkau punya. Tetapi Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Artinya semua adalah pemberian Allah karena Allah mengizinkan, karena Allah yang mengasihi. Dan tentu Allah punya rencana besar dalam kehidupan umatnya. Bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang susah diatur, itu Tuhan tahu. Demikianlah hidup kita, saudara. Tuhan tahu siapa dan seperti apa kita. Keras kepalakah? Susah diaturkah? Mau sendiri sajakah? Tuhan tahu. Hari ini kita belajar, jika segala sesuatu yang ada pada kita, jika kita bisa mendapatkan yang menyenangkan hati kita, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, saudara. Tapi karena Tuhan berkenan atasnya. Apa yang mau dikatakan pada perikop ini? Bagi kita adalah supaya kita tidak pernah menyombongkan diri. Supaya kita tidak pernah menganggap diri kita lah yang berjasa atas segala kehidupan kita. Tapi marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan yang berkenan atas hidup kita. Karena jika kita ada sampai hari ini, jika kita memiliki itu dan ini, itu semua karena Tuhan mengizinkannya untuk kita miliki. Kiranya kita menyadari, jika hari ini kita ada, jika hari ini kita bisa menikmati banyak sukacita, itu karena Tuhan mengasihi kita. Dia memberkati kita. Dia sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu saudara, tetaplah berpegang kepada Tuhan. Mengandalkan Dia senantiasa dan tetaplah hidup menjadi pribadi yang baik, yang rendah hati, dan biarlah Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang sungguh-sungguh menyadarkan kami bahwasanya Engkau sangat mengasihi kami. Kami sering seperti bangsa Israel yang keras kepala, yang tegar tengkuk, yang susah diatur, yang maunya hanya keinginan-keinginan diri sendiri. Hari ini kami belajar betapa Engkau sungguh mengasihi kami. Kesempatan selalu Engkau berikan dan Engkau memberkati, memberikan apa yang kami perlukan. Hari ini kami menyadari betapa tidak layaknya kami di hadirat-Mu, tetapi Engkau memulihkan dan melayakkan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami hari ini. Mampukan kami untuk setiap hari menyenangkan hati Tuhan di dalam perkataan dan perbuatan. Dan biarlah semuanya itu, kehidupan kami itu, boleh kami persembahkan demi kemuliaan Tuhan. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan, mampukan kami melakukannya dengan baik, dan biarlah segala pekerjaan kami yang kami lakukan di dalam Tuhan boleh berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa, kami puji dan sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.